Ini tentukan kekuatan tekan profil WT, jadi ini T yang diambil dari white flank 12 kali 81 ya. Dengan mutu baja F-yield-nya 50, terus effective length-nya, jadi sudah LC ya, KLX-nya itu adalah 25 kaki 6 inch, KLY-nya 20 kaki, KLZ-nya adalah 20 kaki juga. Ini sudah diberikan. Oke, ini yang ditentukan. Strukturnya seperti ini. Jadi ini kan fungsi struktur tumpuannya. K ini fungsi tumpuan. L ini juga apakah ada tumpuan dalam arah lateral yang tegak lurus terhadap sumbu-sumbu ini. Itu. Dan nilai-nilainya sudah ada semua. Jadi pertama yang dilakukan pengecekan adalah flexural bucklingnya ya, yang biasa ya. Flexural buckling. Nah, untuk yang profil T ini ke arah sumbu yang tidak simetri ya. Ya. Jadi kalau channel yang enggak simetrinya kan yang ini ya. Jadi melengkungnya keluar sana, ke sana gitu. Nah, kalau T karena dia begini, yang sumbu tidak simetrinya adalah X. Jadi ini flexural bucklingnya dicek ke arah X, ke arah sini. Gitu. Jadi ngeceknya sama seperti yang lalu, karena ini flexural buckling yang biasa ya, tekuk lentur FB. KL per R dulu. KL per R ini KLX-nya 25,5 dikalikan 12 agar jadi inci. Dibagi dengan R-nya itu baca di tabel ya. Untuk WT 12 kali 81 saya langsung masukkan aja di sini. Angkanya 3,5 ya. Jadi ini RX gitu. Ininya. Dan ini KL-nya juga KLX. Sumbu yang tidak simetri. 25,5 kali 12 dibagi dengan 3,5. RX-nya 3,5. Ini angkanya 87,43. Jadi tegangan kritis Euler-nya untuk flexural buckling langsung aja ya. Tidak perlu pakai formula yang tadi panjang-panjang, yang awal F kuadrat E-nya 29.000 dibagi dengan lambda kuadrat ya, lambdanya ini 87,43 kuadrat. Angkanya 37,44. Ya. 37,44 dan ini lebih kecil dari kok ini 87 ini lebih kecil dari, kalau ini 50 besi akar itunya 4,71 akar E per F yield-nya sekitar 113 ya. 4,71 akar E per F yield-nya kalau tidak salah ini pernah kita hitung. Untuk F yield yang 50 KS ini 113 ya. Jadi ini lebih kecil. Jadi pakai yang pertama ya, formulanya. Saya teruskan di mana? Ini nanti kalau kepakai dihitung lagi aja.
Jadi dengan demikian F kritisnya adalah 0,658, F yield-nya 50 dibagi 37,4 kalikan 50. Ya. Dan itu kalau dihitung angkanya 28,49 KSI. 8,59. Nah, kalau sudah itu bisa tinggal dicek aja. VPN-nya untuk kasus flexural buckling adalah 0,9 kalikan FCR-nya 28,959 kalikan agrosnya baca di tabel ya. Agrosnya itu 23,9. Jadi agrosnya ini agrosnya 23,9 inch kuadrat. Dan ini kalau dihitung angkanya 683,3 kips ya. Jadi ini kekuatan tekannya, kekuatan tekan yang diminta. Kalau kegagalannya flexural buckling ya. Cuma minggir ke sini aja gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu kita cek flexural torsional buckling. Ini tadi flexural buckling. Nah, ini ke sumbu yang satunya ya, ke sana. Jadi kalau ke sini dia flexural buckling saja karena nggak akan muter. Kalau ke sana dia flexural buckling, flexural torsional buckling. Ini sumbu Y ya. Jadi kalau dia gini, kalau ke samping sana dia sambil muter. Gitu. Sumbu Y. Jadi KL per RY-nya KL per RY itu tinggal pakai KL yang Y 20 kali 12 dibagi dengan RY-nya 3,05. Angkanya 78,69. Dan ini kita perlu FEY ya. V kuadrat E dibagi ini. FEX sih sudah yang tadi ya. Ini FEX juga kan ya. Karena ini sumbu X ya. Sudah ada. FEY-nya adalah V kuadrat E dibagi E-nya 29.000. Langsung aja. Dibagi dengan ini 78,69 kuadrat. Makanya 46,22. FEZ-nya karena ini T bisa pakai yang ini langsung ya. FEZ. Nih tidak perlu pakai yang depan ini karena ada CW-nya 0. Tinggal G kali J dibagi AG per R0. Ini J dan AG-nya ada di tabel. R0 harus dihitung dulu ya. R0 harus dihitung dulu. Jadi kita hitung dulu. Formula R0-nya sudah kehapus di sini. Dihitung lagi aja. Jadi T-nya begitu.
shear centernya ada di tengah-tengah sini, jadi X0-nya 0 ya. Y0-nya segini. Ini Y0. Kalau baca di tabel itu dia sentroidnya dari atas ngitungnya ya. Yang ada di tabel itu segini. Gitu. Jadi harus dikurangi. Jadi ini Y bar dikurangi setengah dari tebal flange-nya ya. Dikurangi TF per 2 angkanya ya. Y barnya ini dibaca di tabel 2,70 dikurangi tebal flange-nya juga dibaca di tabel 1,22 dibagi 2. Itu nilainya 2,09 inch. Ya. Jadi jarak ini adalah jarak sentroidnya dari atas dikurangi dengan setengah dari tebal flange. Dapat itu, nah tinggal masukkan ke dalam formulanya. R0 kuadrat adalah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat tambah, dikurangi ya. Oh tambah ya. IX tambah IY per AG per AG begitu. IX, IY baca di tabel, AG juga baca di tabel, sudah ditulis di sana 23,9. Jadi ini tinggal di masukkan aja ya. X0-nya 0. Ini 2,09 kuadrat. IX sama IY-nya ada di sini 293 dan 221. Jadi IX-nya 293, IY-nya 221, luasnya 23,9. Itu ketemunya 25,87 inch kuadrat. Oke, terus H. H-nya sudah kehapus di sini tadi. H-nya karena formulanya tadi ada H-nya. 1 kurang X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat dibagi R0 kuadrat. Ya, tinggal masukkan semua. 1 dikurangi ini 0 ditambah dengan 2,09 kuadrat dibagi ini 25,87. Ini 0,8312. Jadi FEZ yang ini sudah bisa dihitung. GJ, J ini dari tabel, R0 tadi sudah ya. Gitu. Ini ada kuadratnya ini kalau tidak salah. Ini tuh kuadrat di sini ya. Makanya di sini biar di kuadrat saja, R0 kuadrat, tidak R0 saja. Jadi FEZ-nya adalah GJ per AG R0 kuadrat. G-nya tadi 11.200 KSI. J-nya di tabel 9,22. Gross-nya 23,9. R0 kuadratnya ini 25,87. Dapatnya 167 KSI. Nah, selanjutnya tinggal memasukkan ke formulanya. Formula yang tadi ada di sini yang sudah dihapus itu. Untuk yang singly symmetric ya. Untuk yang singly symmetric FE-nya ini formula yang tadi. FEY tambah FEZ dibagi 2H. 1 kurangi akar 1 dikurangi 4 FEY FEZH dibagi
FEY tambah FEZ kuadrat. Ya. Gitu. Ini tinggal memasukkan FEY-nya tadi sudah ada di mana? FEY-nya ini 46 masuk sini. FEZ-nya ini 167 masuk situ. H-nya juga ada 0,8312. FEY, FEZ, H, FEY, FEZ semua ada. Ini kalau semua dihitung kata bukunya angkanya 30,63 KSI. Ya. Tinggal masukkan itu. Dan kalau ini sudah diperoleh, tinggal F kritisnya. Ini apa namanya? Bisa pakai. Oh ini mungkin belum disampaikan ya. Di slide sih ada ya. Ini mungkin mumpung ingat saya sampaikan sekarang aja. Formula untuk tegangan kritis yang 2 itu. Begitu ya. Ini yang 0,658 FY per FE kalikan FY. Yang ini tegangan kritis yang 0,877 FE. Itu batasnya itu adalah 4,71 akar E per F yield. Ini satu. Atau satu lagi 2,25. Sebentar, mana dia ya? Sebentar saya lihat ke belakang. Karena ini ada, karena KL per R-nya banyak, kita bisa pakai perbandingan antara FE dengan F yield. Ya. Rasanya FE per F yield. FY per F ya ini di sini. Ini KL per L. Atau kalau enggak ini FY per FE-nya. Batasnya di sini itu adalah 2,25. Ya. Jadi kalau FY per FE-nya kurang dari 2,25 pakai formula ini. Kalau lebih dari 2,25 pakai formula yang di sini. Nah ini karena FE-nya barusan diperoleh di sini, jadi FY per FE-nya itu adalah 50 dibagi 30,63. Ya. Ini angkanya 1,6 kalau tidak salah ya. 1,63. Jadi ini kecil dari 2,25, masuknya yang sebelah kiri. Ya. Begitu ya. Jadi ini ada dua ini. Ya. Di slide rasanya saya tuliskan ya. Kemarin di prosedurnya karena kita ngitung KL per R ini aja yang kita bandingkan. Ini juga boleh. Ini identik ya sama. Boleh salah satu dipakai. Nah kalau begini artinya tegangan kritisnya adalah 0,658. Pangkatnya ini sudah dihitung FY per FE-nya 1,63 dikalikan 50. Ya. FY-nya 50 dan itu angkanya kata buku 25,25. Tadi F kritisnya 28 ya. Sekarang 25, jadi ini yang lebih menentukan ya. Jadi kapasitasnya sedikit lebih kecil daripada kapasitas untuk flexural buckling ya. VPN-nya 0,9 kali 25,25 kalikan luasnya 23,9. Itu nilainya 603,5. Jadi demikian, ada proses yang harus diikuti untuk kegagalan torsional buckling dan flexural torsional buckling. Prosesnya agak panjang ya, tapi kalau ini sudah disiapkan sebelumnya sih tinggal masukkan nilai-nilai saja, harusnya bisa keluar hasilnya. Yang berubah adalah FE-nya, kemudian tegangan kritis dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dan yang lebih kecil yang menentukan di antara kedua
kegagalan ini ya. Ini yang dasar, yang flexural buckling. Ini yang tambahannya ya. Karena penampangnya penampang singly symmetric.